Pemirsa, Kementerian Agama dan XL Axiata meluncurkan sebuah program yakni Akademi Madrasah Digital yang sudah berjalan sejak tahun 2020, di mana 22 peserta madrasah dari berbagai wilayah di Indonesia sudah melewati masa inkubasi tepatnya pada bulan Juli 2020 dan kini program Akademi Madrasah Digital sudah memasuki tahap akhir. Lantas seperti apa jalannya program dari Akademi Madrasah Digital ini dan apa sebenarnya tujuan besar yang ingin dicapai dengan adanya program ini? Kita akan bahasnya langsung pagi ini bersama dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, ada Bapak Profesor Dr. Nizar. Selamat pagi, Prof. Nizar. Selamat pagi, Mas Jensen. Terima kasih sudah hadir di sini dan juga berikutnya ada Chief Enterprise dan SME Officer XL Axiata, Bapak Feby Salayanto. Selamat pagi, Pak Feby. Selamat pagi, Mas Jensen. Baik, mungkin saya langsung mau ke Prof. Nizar dulu nih, Prof. Terkait dengan apa yang dilakukan Kemenak dan juga XL Axiata meluncurkan sebuah program yaitu adalah Akademi Madrasah Digital. Ya. Kenapa Prof bikin program ini? Apa tujuannya? Baik, saya rasa program Akademi Madrasah Digital ini merupakan kerjasama dengan XL Axiata, merupakan kelanjutan dari tahun-tahun sebelumnya. Ini sebenarnya dimulai sudah 2018, sehingga ini masih tahun ketiga mestinya dalam hal ini. Karena itu kita beranggapan bahwa kita menilai bahwa siswa-siswi madrasah itu sebenarnya dari aspek penguasaan IT sebenarnya sudah tidak asing lagi. Karena itu dengan polesan di bawah pembinaan dari XL Axiata ini, saya rasa ini mereka akan menjadi siswa-siswi yang memiliki kefasihan dalam berteknologi. Kira-kira itu tujuan yang utamanya dalam ini. Oke, ini berarti sudah program yang dimulai dari 2018 sampai dengan 2020. Kalau Prof. Nizar sendiri melihat 3 tahun, kurang lebih 3 tahun program ini berjalan, impact-nya untuk anak-anak madrasah, siswa-siswa madrasah ini seperti apa sih, Pak? Saya rasa mereka pertama dari segi ide, mereka memiliki ide yang sungguh luar biasa yang patut diapresiasi. Ya, ini ada kaitannya juga manfaat besar terhadap publik, terutama dengan penggunaan alat-alat teknologi yang mereka ciptakan. Dan tentu ini sangat didukung oleh XL Axiata yang punya instruktur-instruktur yang mumpuni, yang berkapasitas, sehingga ini anak-anak didik kita itu menjadi unggul dalam penguasaan IT. Oke. Ya. Saya mau ke Pak Feby. Pak, apa yang membuat kemudian XL Axiata juga join, bergabung, memberikan pembinaan terhadap anak-anak madrasah pula? Kenapa, Pak? Ada goals apa sih sebenarnya, Pak? Iya, Mas Jason. Kami sangat mendukung program ini karena ini sejalan dengan visi dari XL Axiata itu sendiri, Mas. Kita ingin mendukung program pemerintah untuk memajukan kualitas pendidikan di Indonesia. Salah satu sarananya adalah dengan program ini, Akademi Madrasah Digital. XL Axiata melalui XL Business Solution itu mencoba untuk memberikan pelatihan, pendampingan bagi adik-adik di madrasah aliyah seluruh Indonesia untuk mengeluarkan ide, menemukan persoalan, lalu bahkan juga mencoba untuk membuat solusi, memenuhi atau memecahkan persoalan tersebut. Jadi sekali lagi kami mencoba untuk mendukung ini karena ini sangat-sangat sejalan dengan visi kami dan juga dengan tujuan pemerintah tadi. Oke. Begitu kira-kira. Jadi artinya tidak hanya bentuknya seminar saja begitu ya Pak ya, tapi ini sudah lebih advance lagi, ada kompetisinya bahkan. Betul. Dan juga ada presentasi yang kemudian mereka akan lakukan. Nah, ini juga menarik adalah terkait yang menjadi titik beratnya kan adalah Internet of Things ini sendiri, baik secara teknis dan juga secara bisnis. Nah, kalau Bapak lihat seprospektif apa untuk kemudian diajarkan ke siswa-siswi madrasah, susah atau gampang sebenarnya Pak Feby? Ya, itu memang dinamika yang kita hadapi ya, Mas Jason. Kita tahu bahwa di industri 4.0 seperti apa yang juga pemerintah sudah canangkan, kita bergerak ke arah sana. Kita mesti siap dengan yang namanya IoT, Big Data, Artificial Intelligence di semua lini. Nah, untuk itu kami mencoba untuk mengajarkan sedini mungkin. Kita mencoba untuk memberikan pemahaman ke mereka apa persoalan yang ada dan gimana caranya kita memenuhi itu dengan teknologi yang paling sederhana dari IoT itu sendiri. Nah, dari situ kami berharap tidak berhenti idenya dan prototipe yang sudah dihasilkan ini. Kita berharap nantinya terus dapat dikembangkan dan bahkan masuk ke industri tentunya. Jadi kami akan mengundang tentunya nanti industri-industri terkait. Kalau memang nanti ke depan bahkan ada seperti exhibition atau seminar untuk menampilkan hasil-hasil karya mereka, itu juga akan sangat baik. Jadi ini proses berkesinambungan, Mas Jason. Nggak hanya berhenti hanya akademi digital selama 6 bulan,
lalu kita tentukan siapa pemenang, tidak. Ini kita akan teruskan dengan tadi masuk ke masyarakat dan juga industri terkait. Artinya ada prospektif plan di sana dan juga diharapkan karya-karya ini juga punya fungsi, punya kemudian manfaat untuk masyarakat sekitar juga. Betul. Nanti saya akan tanya lebih detail terkait dengan pembinaannya seperti apa yang dilakukan oleh Kementerian Agama dan juga Excel Axiata kepada teman-teman kita, adik-adik di madrasah. Nanti Pak Nizar dan juga Pak Febi bisa menjawab, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, kami kembali sesaat lagi. Didukung oleh Dulu mau meeting harus rapi. Sekarang nggak perlu mandi. Dulu mainnya ke tempat dingdong. Sekarang ngegame dimanapun, stabilnya nggak bohong. Manusia zaman dulu dan sekarang kebutuhannya berubah. Dengan jaringan baru 4.5G Axis yang terfiberisasi, kamu bebas berubah jadi apa yang kamu mau. Terus berubah, kenapa enggak? Mulai harimu dengan secangkir semangat, kopi kapal api Special Mix. Hirup aroma dan rasa spesial kopi kapal api. Raih semangat dan wujudkan impianmu dengan paduan sempurna, biji kopi pilihan, dan gula. Kopi kapal api Special Mix untuk Indonesia jelas lebih enak. Dulu mau meeting harus rapi. Sekarang nggak perlu mandi. Dulu mainnya ke tempat dingdong. Sekarang ngegame dimanapun, stabilnya nggak bohong. Manusia zaman dulu dan sekarang kebutuhannya berubah. Dengan jaringan baru 4.5G Axis yang terfiberisasi, kamu bebas berubah jadi apa yang kamu mau. Terus berubah, kenapa enggak? Tahukah Anda, kondisi darah yang kurang sehat dapat beresiko menderita penyakit kronis seperti jantung, stroke, diabetes, dan darah tinggi. Dr. Laser, alat kesehatan yang menggabungkan teknologi laser dengan teknik akupuntur dapat membantu memperbaiki kualitas darah Anda. Laser berintensitas rendah dengan panjang gelombang 650 nanometer memancarkan cahaya foton monokromatik, berfungsi menguraikan lemak dan kolesterol yang menempel pada sel darah, sehingga sel darah bebas mengantarkan oksigen ke seluruh tubuh. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Gunakan Dr. Laser membantu proses pencegahan berbagai penyakit seperti serangan jantung, stroke, diabetes, dan darah tinggi. Kualitas darah menentukan kualitas hidup. Dapatkan Dr. Laser hanya di Gogo Mall. Ikuti petunjuk pemakaian. Saya ada di toko buku Pasar Kenari yang menjadi korban karena teknologi. Sehari berapa buku yang terjual? Satu pun juga nggak ada. 15 Minutes, The Future of Books. Besok jam 6 malam lewat 45 menit. Media Group News Summit Indonesia 2021. Solusi maju bersama. Hybrid Summit event terbesar tahun ini untuk mencari solusi terbaik bagi Indonesia. Prime Time News, Senin hingga Sabtu, live jam 5:30 sore. Dulu mau meeting harus rapi. Sekarang nggak perlu mandi. Dulu mainnya ke tempat dingdong. Sekarang ngegame dimanapun, stabilnya nggak bohong. Manusia zaman dulu dan sekarang kebutuhannya berubah. Dengan jaringan baru 4.5G Axis yang terfiberisasi, kamu bebas berubah jadi apa yang kamu mau. Terus berubah, kenapa enggak? Didukung oleh Terima kasih Anda masih bersama kami. Saya mau langsung ke Prof. Nizar lagi, Prof. Tadi kita membahas terkait dengan kemudian pembinaannya secara spesifik ke adik-adik kita. Ini kalau dari Kemenak yang saya tahu 3 bulan pertama itu adalah pengembangan soft skill-nya dulu, baru kemudian dilanjutkan dengan di laboratoriumnya. Nah, kalau dari yang pertama nih, pendekatan soft skill-nya, apa-apa saja yang diajarkan ke adik-adik ini, peserta ini?
Baik, saya rasa yang pertama tentu pengetahuan dasar tentang Internet of Things itu pada sisi soft skillnya itu. Lalu kemudian atau istilahnya ya IoT ya. Betul. IoT pada level basicnya, pada level teknis maupun bisnis. Baru kemudian setelah itu kita lakukan spirit entrepreneurship-nya itu kemudian diberikan oleh kita semua dalam pembekalan aspek soft skill. Tentu yang jauh lebih penting adalah bagaimana membentuk pola pikir siswa untuk semacam teknokrat lah dalam konteks ini, sehingga dia melalui pemberian materi-materi secara langsung, pembekalan langsung, dan nanti setelah soft skill-nya clear baru kemudian digodok oleh Excel Axiata ini melalui laboratorium sehingga mereka langsung bisa mempraktekkan prakteknya. Iya, termasuk juga bagaimana teknik komunikasi dalam konteks ini. Bagaimana mengkomunikasikan ide-idenya, kemudian alat-alat yang akan diciptakan untuk menciptakan teknologi itu digodok oleh teman-teman Excel Axiata dalam konteks ini. Jadi saya komplit lah sudah untuk membawa madrasah ini siap menghadapi 4.0 atau istilahnya madrasah 4.0 sehingga menjadi talenta-talenta muda yang berbakat yang menjadi memiliki nanti pada akhirnya adalah SDM unggul dalam konteks ini. Nah itu yang juga kita harapkan. Berarti tapi selama pandemi ini, ini kegiatan semua dilakukan secara daring gitu. Ya, karena tidak memungkinkan. Ya. Tapi meskipun begitu saya rasa tidak mengurangi nilai bobot dari kualitas apa yang didesain oleh teman-teman Excel Axiata. Oke, saya ke Pak Feby. Sudah ada pendidikan soft skill-nya, ada pembinaan secara soft skill, kemudian dilanjutkan lagi di laboratorium Internet of Things milik Excel Axiata. Ini bisa dijelaskan maksudnya seperti apa, Pak Feby? Iya, jadi Mas Jason, kami itu memang memiliki IoT Lab atau kita sebut XCAM. Itu satu-satunya di Asia Tenggara yang disertifikasi oleh JSMA. Jadi itu adalah lembaga terbesar untuk operator seluler ya. Mereka mencertified XCAM kami. Nah, dengan adanya pandemi ini, proses yang tadinya kita lakukan di XCAM itu kita rubah jadinya dengan metode daring. Jadi kami melakukan coaching untuk mengenerate ide dulu. Ya, idea generationnya menemukan persoalan apa yang ada di lingkungan mereka. Dari situ kita trigger mereka untuk mencari solusinya, dibantu oleh alat-alat yang memang dibutuhkan yang disupport oleh Excel Axiata maupun Kemenak. Prototype ya? Ada alat-alat yang dibutuhkan untuk prototype itu kita bantu. Begitu juga technical design-nya itu juga kita bantu. Nah, terakhir tidak berhenti dengan prototipe itu, kami juga membantu mereka untuk tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Sekjen, bagaimana cara memasarkannya. Bisnisnya juga harus dipertimbangkan. Nggak cuma teknis, tapi marketingnya pun juga unggul secara teknis. Ya, tapi lantas gimana bisnis modelnya? Gimana nanti kalau misalkan scalability-nya harus ditingkatkan? Misalkan solusinya untuk petani jagung atau yang lainnya. Kalau mereka nanti banyak berbondong-bondong ingin solusi ini, seperti apa kita kira-kira menyiapkan. Jadi bisnis, komersial aspek dipertimbangkan, communication dan marketingnya juga kita coba latih untuk mereka. Jadi komprehensif sebenarnya materi yang juga diberikan kepada para peserta ini. Ini untuk semua peserta yang 22 yang terseleksi ini ya Pak ya berarti ya? Prototipe-nya dan tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Betul. Saya bertanya terkait dengan dewan jurinya. Pasti kan setiap peserta punya model bisnis, model teknologi yang diciptakan ini kan pasti berbeda-beda. Apa yang dinilai sama para dewan juri sebenarnya? Jadi kami sepakat dewan juri terdiri dari tim dari Excel Axiata dan juga dari Kementerian Agama. Itu kami sepakat bahwa ada beberapa solusi dari mereka itu yang cukup mumpuni untuk kita pasarkan. Kita sebut most marketable. Ada juga yang langsung bisa diaplikasikan dengan mudah. Itu kita sebut most aplikatif. Ada juga yang
ini untuk future nih bagus. Sekarang dan ke depan kita sebut most inovatif. Oke. Tapi kita juga nggak menafikan ada beberapa yang lain yang bagus-bagus juga kita sebut sebagai top contender. Karena ini semua luar biasa ide-idenya. Oke, jadi memang dikategorisasi ada kategorinya. ya, Pak ya? Betul. Oke, Pak Feby dan juga Prof. Nizar, nanti saya akan tanya lagi bagaimana dengan tahap akhirnya sebenarnya akan berapa pemenang yang diambil dan kemudian output yang ingin dihasilkan dengan adanya program ini seperti apa, kita akan bahas usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, kami kembali sesaat lagi. Didukung oleh Dulu mau meeting harus rapi. Sekarang nggak perlu mandi. Dulu mainnya ke tempat dingdong. Sekarang ngegame dimanapun, stabilnya nggak bohong. Manusia zaman dulu dan sekarang kebutuhannya berubah. Dengan jaringan baru 4.5G Axis yang terfiberisasi, kamu bebas berubah jadi apa yang kamu mau. Terus berubah, kenapa enggak? Mulai harimu dengan secangkir semangat, kopi kapal api Special Mix. Hirup aroma dan rasa spesial kopi kapal api. Raih semangat dan wujudkan impianmu dengan paduan sempurna biji kopi pilihan dan gula. Kopi kapal api Special Mix untuk Indonesia jelas lebih enak. Dulu mau meeting harus rapi. Sekarang nggak perlu mandi. Dulu mainnya ke tempat dingdong. Sekarang ngegame dimanapun, stabilnya nggak bohong. Manusia zaman dulu dan sekarang kebutuhannya berubah. Dengan jaringan baru 4.5G Axis yang terfiberisasi, kamu bebas berubah jadi apa yang kamu mau. Terus berubah, kenapa enggak? Cara mudah nonton Magna Channel via set-top box. Pasang kabel antena TV ke set-top box. Tekan tombol on pada remote set-top box. Pilih menu, cari saluran, aktifkan daya antena, dan pilih pencarian otomatis. Tunggu beberapa saat, lalu pilih Magna Channel. Kini Anda bisa menikmati tayangan Magna Channel, TV digital terestrial pertama dengan jangkauan nasional. Syariah Economic Talk setiap Kamis jam 8 malam. didukung oleh Ya, saya mau langsung ke Pak Feby, Pak, terkait dengan penjuriannya. Dari 22 ini kan kemudian disaring. Nah, tahap akhir ini hanya berapa peserta yang diambil, Pak? Dari 22 yang hebat-hebat itu, yang luar biasa itu, kami mengambil 5, Mas Jason. Nah, 5 ini kita kompetisikan lagi. Itu kita pilih, ada yang kategorinya the most marketable. Karena kami melihat bahwa ini sangat dibutuhkan masyarakat luas dan bisa langsung segera untuk diimplementasikan, dipasarkan. Jadi secara coverage itu bisa masif, bisa banyak penggunanya. Itu the most marketable. Lalu kami ada juga kategori kedua the most aplikatif. Jadi teknologinya bisa langsung segera diimplementasikan. Ini tidak melihat hanya sekedar dari apakah banyak nanti menggunakan, tapi lebih mudah dan tepat guna. Nah, itu the most aplikatif. Lalu kategori ketiga kita berikan juga untuk yang inovatif, the most inovatif. Jadi teknologi yang digunakan itu mungkin cocok saat ini dan juga beberapa tahun kemudian futuristik lah sifatnya. Tapi kita juga tidak menyampingkan usaha dan kerja keras mereka, karena ini semua hebat-hebat dan mudah-mudahan ini berguna bagi bangsa kita ke depan. Ada juga top contender. Karena ini sangat berguna buat kita, buat bangsa kita. Nah, ini kita berikan juga apresiasi untuk grand finalisnya, begitu ya, Pak ya. Oke, saya mau ke Prof. Nizar. Nanti berarti mereka ini harus seperti apa dengan proses yang sudah 6 bulan ini? Harus presentasi atau seperti apa, pemaparan atau seperti apa nanti, Prof? Ya, itu proses sebenarnya diawali sejak mereka masuk akademi ini. Itu teknisnya mereka menciptakan teknologi, lalu kemudian
nanti disempurnakan melalui bimbingan dari Excel Axiata, lalu kemudian setelah dia selesai baru tadi paparan presentasi akhir dari hasil temuan atau inovasi mereka. Dan itu ada hasil pembinaan selama 6 bulan itu ya. Tadi saya menambahkan tadi ya, dari Mas Febi tadi. Jadi sebenarnya selain 5 itu ada satu mungkin yang favorit, yang harapan. Iya. Oke. Ini berarti itu, yang itu favorit difavoritkan oleh netizen. Oleh netizen, oleh yang like ketika mereka ditayangkan di web kita dalam konteks ini. Jadi memang sebenarnya ini saya bisa mengasumsikan ini adalah prototipe pendidikan madrasah 4.0 yang mengkombinasikan antara talenta yang produktif dan kreatif, tetapi juga mereka memiliki ide-ide yang sangat inovatif yang itu bermanfaat sekali bagi kehidupan bangsa dan negara. Maka tadi ada istilahnya most marketable karena hasilnya ini potensi untuk dipasarkan. Ada yang langsung inovatif karena memang langsung tepat guna dan itu biayanya murah tetapi dampaknya besar. Punya manfaat untuk masyarakat. Manfaat besar. Prof Nizar, menutup perbincangan kita, apa sebenarnya himbauan atau mungkin pesan yang ingin disampaikan kepada mereka para peserta dan juga mungkin para siswa-siswi madrasah lain yang juga ingin meraih kesempatan yang sama terkait dengan ini? Ya, saya rasa ini akan terus kita lanjutkan kerjasama ini karena ini memiliki manfaat yang besar bagi anak-anak kita, dari siswa kita, sehingga saya harapkan siswa-siswi madrasah ini supaya melakukan ide-ide yang bisa disampaikan, kemudian ikut ajang kompetisi akademi digital ini, lalu kemudian nanti akan terpilih menjadi bagian terseleksi, lalu kemudian diberikan pelatihan-pelatihan oleh tim Excel Axiata ini, lalu kemudian dia akan tentu menjadi manusia-manusia yang bertalenta yang luar biasa untuk bangsa dan negara dalam konteks ini. Baik, kalau Pak Febi singkat saja, kira-kira pesannya untuk mereka yang sudah meraih penghargaan, kira-kira yang akan sampai di tahap akhir seperti apa nih? Iya, jadi kami melihat dari prototip-prototip yang sudah dihasilkan ini, mudah-mudahan ini akan berlanjut nantinya ke implementasi di masyarakat secara luas dan juga industri mungkin nanti ada yang mengimplementasikan. Dengan ini maka kita, bangsa kita itu mempunyai producers dan makers. Jadi kita menjadi penyedia solusi untuk kebutuhan kita sendiri. Jadi kita nanti menjadi bangsa yang tidak tergantung lagi dari bangsa lain. Nah, adik-adik ini diharapkan nanti ke depan jadi engine buat kita menciptakan solusi-solusi tadi. Nah, sehingga bangsa kita bisa lebih kompetitif. Anak-anak ini tumbuh menjadi orang yang tentunya punya akhlak bagus, punya moral dan agama yang kuat, serta punya kemampuan teknologi dan kemampuan bisnis yang juga mumpuni. Baik, jadi agen perubahan yang juga kemudian bisa membuat bangsa menjadi bangsa yang mandiri ya Pak ya. Baik, terima kasih Prof Nizar dan juga Pak Febi sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia Plus. Semoga ini juga bisa menginspirasi masyarakat dan juga para siswa-siswi madrasah lainnya. Dan pemirsa, demikianlah perbincangan kami di Selamat Pagi Indonesia Plus. Kali ini mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jason Sabo, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Metro TV.